Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memperbaharui niat kita agar kita senantiasa mawas diri dalam beramal, berupaya untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas dan juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya adalah merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Dan dianggap amalnya itu ibadah ketika ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan upaya mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, itu adalah merupakan langkah yang jelas untuk memperbaiki taqarrub seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita pelajari di hari Rabu sore menjelang maghrib ini adalah prinsip-prinsip, pilar-pilar dalam agama yang harus tidak boleh tidak seorang muslim jahil tentangnya. Harus dia mengetahui rukun-rukun Islam. Sebab ini adalah merupakan perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang telah diketahui dalam agama kita. Sehingga perkara-perkara yang kita pelajari ini adalah pondasi yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan
yang apabila kita tidak menguasainya, maka sangat boleh jadi amalan tersebut akan sia-sia. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal imana biwujubil wajibat al-zahirati wal mutawatirah wa tahrimil muharramati al-zahirati al-mutawatirah huwa min a'zam usulil iman wa qawaidid din wal jahidu laha kafirun bil ittifaq. Sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab beliau Majmu' Fatawa dan juga dalam kitab beliau Istiqamah, Al-Istiqamah, bahwa iman itu sesungguhnya iman terhadap perkara-perkara yang wajib secara nyata diketahui oleh kaum muslimin secara mutawatir. Demikian pula pengharaman terhadap hal-hal yang telah diharamkan secara zahir, secara jelas, secara mutawatir, termasuk dalam perkara usul yang paling besar. Min a'zami usulil iman, dalam perkara keimanan. Dan dia merupakan qawaidud din, pondasi agama ini. Maka jika ada yang mengingkarinya, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Apa yang telah kita bahas dari perkara salat, zakat, dan apa yang akan kita bahas pada hari ini tentang siyam, ini adalah bagian dari perkara-perkara yang maklum yang diketahui dalam agama kita. Maka sepantasnya untuk kita memperhatikannya. Maka apabila kita lalai dari mempelajarinya, sangat boleh jadi menyebabkan amalan-amalan kita menjadi amalan yang sia-sia. Kita hanya mendapatkan capek saja dari amalan kita. Terlebih perkara yang dituntut seorang muslim untuk terus mengkajinya dalam hidupnya. Rukun Islam yang pertama tentang kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang hakikatnya adalah seorang muslim hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Dalam hidupnya dia berjuang untuk mempertahankan akidahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mawas diri, khawatir kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sekiranya engkau berbuat syirik maka batal amalmu. Kemudian rukun Islam yang kedua yang telah kita bahas tentang salat yang diwajibkan tanpa dengan perantara. Syariat ini diwajibkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zakat. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, termasuk amalan yang paling beliau kecam adalah orang-orang yang meninggalkan zakat.
sehingga diperangi oleh beliau orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan rukun yang keempat yang terkait dengan as-siyam. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wal ruknur rabi' as-siyam, dan rukun yang keempat adalah siyam, yaitu puasa. As-siyam dari sisi bahasa adalah menahan. Adapun secara syariat adalah orang yang menahan dari lapar dan dahaga, menahan makan dan minum, berhubungan suami istri dan juga pembatal siyam lainnya dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah siyam ini. Dan tentunya kita ketahui bahwasanya hakikat siyam ya yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizahullahu taala, ya. Kita ketahui bahwa yang dimaksud di sini adalah siyam Ramadan. Ya. Maka kata beliau, siyam Ramadan. Ya, Ramadan syahrun mubarak azimun. Syahrun mubarakun azim. Bulan ya Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung. Ya. Inilah rukun yang keempat, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bulan yang ke-9 dalam Islam. Al-Muharram yang pertama, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula wa Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, kemudian yang ke-9 adalah Ramadan. Syawal yang ke-10, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah yang ke-11 dan yang ke-12 adalah Zulhijjah. Zulqa'dah thumma Zulhijjah. Ini kita hafal bulan-bulan dalam Islam sehingga kita bisa melaksanakan syariat Islam ini ya dengan memperhatikan bulan-bulan Hijriyah. Ya, kita beribadah melihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Kita ya lihat dari ayat ini bagaimana dahulu mereka para sahabat bertanya tentang hilal agar mereka mengetahui ya bilangan-bilangan, kemudian kapan kemudian yang mereka melaksanakan puasa di setiap bulannya, di pertengahan bulan ayyamil bid atau puasa-puasa sunnah lainnya, dan juga mengetahui ya haji ya, tentang ibadah haji yang akan kita bahas pada rukun yang kelima. Dan juga mereka mengeluarkan zakat harta mereka sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya, dengan berpatokan pada bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Qamariyah. Iya. Maka penting untuk kita mengetahuinya. Ya, kita ketahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pada bulan tersebut Allah mulai ya Al-Qur'an itu diturunkan olehnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Juga pada malam syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang pada satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Sehingga Syekh mengatakan, ya, as-siyam Ramadan, ya, yaitu syahrun mubarakun azim, bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang agung. Iftaradallahu subhanahu ala ibadihi, iftaradallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi siyamahu. Ya, pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa siyam ini kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi pada tahun kedua Hijriah, sehingga Nabi SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ya. Kita pahami dengan makna yang sebenarnya siyam ini, karena banyak orang-orang yang juga ya melakukan puasa-puasa, namun hakikatnya hanya ya sekedar meninggalkan makan dan minum. Ada yang puasa untuk karena ya niatnya supaya bisa diet misalkan, ya. Atau ada juga yang puasa karena ingin menjadi orang yang sakti. Makanya kita kembalikan kepada definisi puasa itu sendiri, yaitu apa? Ya, menahan makan dan minum dan juga ya berhubungan suami istri dan meninggalkan pembatal-pembatal siam yang lainnya itu dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya siyam ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah ya dan Rasulnya, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang beriman. Artinya bisa melaksanakan konsekuensi setelah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian siyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka kita lihat, perhatikan ayat ini dengan baik. Ya. Diwajibkan atas kalian siyam sebagaimana umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. Berarti di sini ada ya kompetisi, semangat untuk saling ya mencari amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan amalan tersebut. Amalan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan. Walaupun tentunya ya kaifiat, tata cara puasanya setiap umat tentunya berbeda-beda. Ya. Maka adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, jelas tata caranya ya
diperintahkan kita meninggalkan makan dan minum ketika telah terbitnya fajar hingga kemudian terbenamnya matahari. Ini adalah waktu yang cukup bagi kita dan tidak lama bagi orang-orang yang terbiasa membiasakan siyam, puasa-puasa sunnah. Maka ibadah siyam Ramadan yang 1 bulan dalam 1 tahun, maka ini adalah merupakan kesempatan untuk betul-betul menggunakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tujuan daripada saum itu sendiri bisa terrealisasi, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana umat-umat terdahulu mereka juga diwajibkan, maka umat ini pun juga diwajibkan, maka mereka saling berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka peluang kita untuk terus menambah memperberat timbangan amal soleh kita berupa melaksanakan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Tentu akan dijelaskan berikutnya oleh Syekh tentang faidah bagi orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui tentang hakikat puasa ini. Maka selanjutnya Syekh mengatakan fasiyamu tahqiqun li taqwallah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa adalah tujuannya untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa takhlisun lin-nafs min ru'unatiha wa tatabbu'iha limaladzatiha wa syahawatiha. Dan membersihkan jiwa ini dari kecenderungannya kepada memperturutkan kelezatan-kelezatan, keinginan-keinginan nafsu yang selalu ingin untuk diperturutkan, syahwat. Ini. Maka ketika seseorang bisa menjaga dirinya lahir maupun batin, dia mengajak jiwanya lahir batin sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah siyam ini, dalam berpuasa, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sungguh sangat banyak dari ibadah siyam ini. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Sahih Wabilis Sayyib mengatakan tentang orang-orang yang hakikatnya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-shaimu huwa alladhi shamat jawarihuhu anil atham. Maka orang yang berpuasa yang sesungguhnya melaksanakan hakikat puasa, yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut adalah sesungguhnya orang yang anggota badannya berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Dari mengikuti syahwat, keinginan-keinginan nafsunya yang liar, yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa lisanuhu 'anil kadhib wal fuhsh wa qauluz zur. Demikian pula orang yang berpuasa itu adalah lisannya berpuasa dari perkataan dusta dan perkataan keji ataupun perkataan yang batil. Ya. Wa batnuhu 'anit ta'ami wasyarabi wa farjuhu 'anir rafath. Dan juga puasa ya dari makan dan minum dan kemaluannya ya dari bersetubuh. Nah, inilah ya hakikat daripada puasa. Jadi hakikatnya adalah juga berpuasa anggota tubuhnya dari ya berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang dapat merusak hati seseorang, melemahkan anggota tubuh seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa merealisasikan apa? Ketakwaan kepada Allah. Maka orang yang berpuasa ya, maka jiwanya dominan ya untuk tunduk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Dan dia mampu untuk bersabar. Tidak serta-merta senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia jauh dari nilai-nilai ketakwaan. Matanya juga berpuasa, pendengarannya berpuasa. Ya. Maka ini adalah merupakan perisai bagi orang-orang yang berpuasa. Tentunya dia memiliki benteng yang membentengi dirinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Hadis muttafaqun alaih. Iya. Karena orang-orang yang berusaha untuk berpuasa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan dia menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah, maka perisai baginya. Ya, maka puasa adalah perisai. Apabila salah seorang berpuasa di antara kalian, maka kemudian janganlah dia rafath, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang ya bodoh. Kemudian ketika ada orang-orang yang ingin mencelanya, ingin menyakitinya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Ya, maka demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangannya, sungguh ya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma misik. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa.
Dan juga hadis yang lain, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Ini balasan orang-orang yang berpuasa. Sungguhnya dalam surga, dalam jannah itu ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Di mana orang-orang yang berpuasa itu ya pada hari kiamat mereka akan masuk ke pintu tersebut. Yadkhulu minhu ahadu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang akan memasukinya selain orang-orang yang berpuasa tersebut. Yuqal, lalu dikatakan aina as-shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka tidak ada yang masuk ke dalam surga tersebut yang dinamakan Ar-Rayyan kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, ya ughliq, maka ditutup pintu tersebut, ya. Walam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka. Hadis juga muttafaqun alaih. Ini luar biasa ya keutamaan orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya dengan dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih dirinya untuk sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Liqaunihi yumarrinun nufus ala sabri amma tahwahu mimma yulaimuha wa yuwafiqu tabi'ataha. Dikarenakan ya puasa itu dapat ya melatih jiwa seseorang. Ya. Melatih jiwa seseorang untuk sabar ya dari apa-apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Yang sesuai dengan tabiat ya nafsu seseorang. Famata tamarranatin nafsu ala dhalika bisiyam hana 'alaiha tarkul maharim allati la tatimmu taqwa illa bitarkiha. Maka bagi seseorang yang terbiasa melatih jiwanya untuk berpuasa, maka mudah baginya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak akan sempurna ketakwaan itu kecuali dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang berpuasa memiliki ya perisai. Fahuwa junnatun lil 'abdi minadz-dzunub wa min sakhatir Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan berpuasa dia memiliki perisai. Ya, maka ini perisai bagi seorang hamba dari perbuatan dosa-dosanya dan juga dari kemurkaan Rabb. Ya, Subhanahu wa ta'ala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membiasakan puasa sebelum datangnya bulan Ramadan, melatih diri ini termasuk ya sangat dianjurkan. Ada puasa Senin Kamis, ya, puasa al-bid, ayam al-bid setiap bulannya tiga hari, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya, untuk puasa Daud, untuk puasa yang kemarin kita lalui yaitu puasa Muharram. Ya. Puasa di awal-awal bulan Zulhijjah, banyak yang bisa kita lakukan ya, puasa dari puasa-puasa sunnah untuk melatih ya kita untuk siam yang wajib yaitu siam Ramadan. Ya, tentunya kembali kepada upaya merealisasikan hakikat puasa itu. Mengajak anggota tubuh ini untuk ikut berpuasa. Tangan kita, ya, segala pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, ya, kaki kita, seluruhnya menerapkan ya apa-apa yang tentunya sesuai dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita menetapkan kewajiban ini, ya, yaitu kewajiban siam Ramadan. Karena ini termasuk perkara-perkara yang sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, perkara-perkara yang sudah maklum, yang diketahui hukumnya dalam agama. Demikian pula perkara-perkara yang telah jelas ya keharamannya, yang dituntut setiap seorang muslim untuk meninggalkannya agar selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perbuatan zina, ya, yang sangat mudah terjadi di zaman seperti saat sekarang ini, ya, dengan tersebarnya dari ya teknologi yang canggih di zaman sosmed seperti saat sekarang ini, naudzubillah min dzalik. Ya, mudahnya seseorang untuk menggunakan matanya memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merusak hatinya. Ya. Jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang sudah jelas keharamannya, khamar atau mencuri. Ya. Demikian pula durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya. Maka orang-orang yang berpuasa berusaha menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelas, ya, haramnya, perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa junnatun lil 'abdi min adz-dzunubi wa min sakhatir rabb. Perisai, ya, puasa adalah perisai bagi seorang hamba dari perbuatan-perbuatan dosa dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi minal masalihi wal khairat. Ya, pada puasa tersebut terdapat maslahat dan juga kebaikan-kebaikan, wal barakat, keberkahan-keberkahan, asy-syai'ul katsir, ya, dan juga perkara-perkara yang banyak yang bisa didapatkan. Wa huwa syahrun fi sanati iftaradallahu subhanahu wa ta'ala 'alal ibad siyamahu. Syahrun, dan dia hanya satu bulan. Ya, sepanjang tahun hanya ya satu bulan. Ya, sedikit. Ya, dari 12 bulan ya kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu bulan. Iftaradallahu subhanahu wa ta'ala 'alal ibad, atas hamba-hambanya, siyam, berpuasa pada bulan tersebut. Dan tentunya bagi orang-orang yang berhalangan, ya, musafir atau sakit, dia mendapatkan keringanan. Itulah keindahan Islam. Dia suatu kewajiban, namun ketika ya ada hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak sanggup melakukan kewajiban tersebut, maka dia bisa mengganti di hari yang lain. Ya, maka kewajibannya tetap tidak gugur sampai kemudian dia menunaikannya. Ya, jadi dalam Islam itu terdapat kemudahan bagi musafir, dia bisa ya menunda puasanya di bulan Ramadan itu di bulan yang lain. Atau orang yang sakit yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa tersebut. Dan hanya satu bulan dalam satu tahun. Ya. Faman wuffiqa li'ada'is siyam, dan barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah siyam tersebut, puasa tersebut, kama yang bagi, sebagaimana ya
selayaknya kana lahu zadan fi ammihi kullihi. Ya, kalau dia berpuasa ya dengan melaksanakan syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya, kemudian memperhatikan hakikat daripada siam yang sesungguhnya, yaitu mengajak seluruh anggota badannya, ya, lahir batin dia melaksanakan ibadah siam ini, ya, maka kata Syekh di sini, ya kana lahu zadan fi amihi kullihi, maka puasa tersebut sebagai bekal dia di dalam 1 tahun penuh. Jadi ada pengaruh, ya, ketika orang itu berpuasa dengan ikhlas, mencontoh Nabi SAW berjuang sungguh-sungguh bagaimana puasa yang dia laksanakan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tujuannya la'allakum tattaqun. Terlihat dari gemar dia, ya, untuk senantiasa, ya, melihat perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin, ya, dan rindu kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Terdorong dia melaksanakan perintah Allah. Anggota badannya dia berdiri, ruku dan sujud ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencegah lisannya dari mencela, menggibah, melakukan namimah, ya, mencuri, mengambil hak, ya, orang lain tanpa dengan sesuatu yang benar, ya, menzalimi orang lain, maka dia cegah dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena dia adalah orang-orang yang betul-betul termasuk orang yang berpuasa. Agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkah lakunya mencerminkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhasil, ya, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui siam yang dia lakukan, ya, mendatangkan, ya, manfaat bagi dirinya dengan jelas, terutama kesabarannya, ya, mencegah nafsunya, menyempitkan, ya, ruang geraknya untuk, ya, memperturutkan nafsu syahwatnya. Ya, dengan berpuasa dia berhasil, ya, untuk mengekang keinginan-keinginan syahwatnya itu. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, ya, bagi orang-orang yang diberikan taufik melaksanakan puasa Ramadan ini, maka dia mendapatkan bekal, ya, dalam 1 tahun penuh. Iya. Yasumu syahran, dia berpuasa 1 bulan penuh, ya. Lakin tabqa atharuhu fil ami kullih. Tetapi, ya, pengaruh dari saumnya itu 1 bulan penuh. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan dia untuk beramal saleh, mengumpulkan, ya, amal-amal saleh semenjak, ya, dijelaskan telah masuk hilal awal Ramadan, bahkan sebelum siam Ramadan, ya, di bulan Sya'ban dia telah mempersiapkan dirinya, memperbanyak siam di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi SAW, ya, banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka terbiasa ketika dia sudah berpuasa di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, ya, mudah baginya untuk melaksanakan ibadah siam tersebut. Ya, pernah suatu ketika, ketika sudah masuk bulan Ramadan,
Ada seorang budak yang kemudian oleh majikannya, ya, budak tersebut ingin dikembalikan kepada majikan yang pertama. Kenapa? Karena majikan yang baru ini ternyata, ya, di awal Ramadan sibuk dengan mengumpulkan, ya, bentuk dan jenis-jenis makanan dan minuman. Lalu kemudian kata si budak ini, apakah engkau ini tidak berpuasa kecuali hanya bulan Ramadan? Dengan mengumpulkan, ya, mengoleksi jenis makanan dipersiapkan untuk 1 bulan penuh. Ya, maka kembalikan aku kepada majikan yang pertama. Karena sesungguhnya dia terbiasa melaksanakan puasa. Ya. Orang-orang yang sudah merutinkan ibadah puasa, ya, masuknya Ramadan, bergembira, ya, dengan bulan tersebut, bulan yang penuh dengan rahmah, ya, maghfirah wa idqun minan nar, dari awal sampai akhir, pertengahan, semuanya mengandung maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembebasan dari siksa api neraka di setiap malamnya. Dikabulkan doa orang-orang yang senantiasa berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang berpuasa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa lapar, yang tidak tercukupi kehidupan kesehariannya, makan dan minumnya terbatas, sehingga muncul, ya, keinginan untuk solidaritas kepada sesama, ya, kaum muslimin, sesama orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, sehingga dia mudah untuk berderma di bulan tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan. Beliau adalah orang yang dermawan, namun ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, subhanallah. Maka kesempatan, ya, kita di dalam membahas perkara ini mengingat kembali betapa syariat siam ini mudah, ya, dan hanya 1 bulan dalam, ya, sepanjang tahun. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun 1442 ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah siam sebagaimana, ya, hari-hari yang lalu kita bisa melaksanakannya di masjid, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan wabah penyakit, ya, corona ini, sehingga kita bisa leluasa melaksanakan ibadah siam, ya, melaksanakan tarawih. Ya. Adapun di tahun yang lalu, tahun 1441, sebagaimana yang sudah kita laksanakan bersama, ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas ibadah kita sekalipun kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Kembali kepada upaya kita menerapkan hakikat siam yang sesungguhnya tadi itu, mengumpulkan 2 dimensi antara lahir dan batin. Ya, antara lahir dan batin. Kita mengajak seluruh anggota tubuh kita tetap melaksanakan puasa ini. Ya, terutama kita jaga mulut kita ini yang banyak, ya, ucapan-ucapan yang ternyata menjadikan kita menyesal, ya, kita tidak kuasa untuk menahan buah dari lisan kita ini, ya, yang sekiranya kita bersabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata itu lebih baik daripada kemudian kita tidak bisa bersabar menanggung akibat buruk dari lisan kita. Ya, maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dan yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dia tidak berbicara kecuali, ya, hal-hal yang bermanfaat. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ya. Dalam Islam diatur bagaimana adab seseorang ketika berbicara, tidak, ya, menuruti sesuai keinginan hawa nafsunya. Ya, apalagi dengan teknologi yang canggih di medsos saat sekarang ini, orang memuntahkan semua apa yang dia inginkan sesuai dengan syahwatnya itu.
Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada ucapan yang kemudian diucapkan melainkan di sana ada dua malaikat yang mencatatnya, raqibun atid. Hendaklah kita berhati-hati. Nah, dengan kita berpuasa, ya, terbiasa kita menjaga anggota tubuh kita sehingga kita termasuk, ya, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih ketakwaan. Meraih ketakwaan kepadanya, dan itu tujuan daripada disyariatkannya siam Ramadan, ya, disyariatkan kepada orang-orang yang beriman, ya, dan juga sebelum mereka agar mereka berkompetisi, agar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ketika datangnya bulan Ramadan ini, ya, kita diwajibkan berpuasa dan juga, ya, seluruh anggota tubuh kita ajak lahir batin untuk betul-betul, ya, menyongsong apa yang Allah janjikan berupa nilai-nilai ketakwaan. Karena kita paling tahu bagaimana hati kita ini, ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing, sejauh mana ketakwaan kita. Dan orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Apa yang disampaikan oleh Syekh sudah kita pahami dengan baik, ya. Maka sekali lagi kita yang mempelajari prinsip-prinsip pilar-pilar agama ini mengetahui perkara-perkara yang sudah maklum, yang diketahui, ya, yang tidak boleh tidak, ya. Artinya harus diketahui oleh seorang muslim. Hal-hal yang telah, ya, maklum diketahui dalam agama ini, melaksanakan salat, ya, tentunya hal itu mudah apabila dia telah berusaha untuk memahami yang pertama, masalah syahadat, ya, senantiasa setiap hari dia mempelajarinya tentang masalah, ya, bagaimana akidah saya, akidah yang benar, karena banyak sekali hal-hal yang bisa menyesatkan, ya, memurtadkan. Dengan mudah dia meninggalkan agama ini kalau tidak mempelajari, ya, rukun Islam yang pertama ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian masalah salatnya, ya, kalau orang senantiasa salat, insya Allah, ya, dia termasuk orang-orang yang saleh. Setelah kemudian dikumandangkan azan, bahkan sebelum dikumandangkan azan dia sudah bersiap-siap, karena dia tahu keutamaan orang-orang yang, ya, salat tepat pada waktunya. Dan dia tahu bagaimana keutamaan orang yang menanti salat ke salat-salat berikutnya. Hatinya senantiasa tergantung di masjid. Artinya begitu keluar dari masjid dia diniatkan untuk kembali ke masjid lagi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah ketika dia salat. Ya, khusyuk hatinya. Berdiri, ruku dan sujud semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syariat zakat. Ya, dia keluarkan, ya, nisbah qalilah, ya, kadar yang sedikit dari hartanya, ya, karena dia tahu kewajiban dari harta itu ada hak-hak orang lain pada harta tersebut, fakir miskin, ya, dan 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhak untuk dia berikan dari zakat malnya atau zakat fitrah. Zakat fitr. Dan juga saum yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bacakan pada kesempatan hari ini. Demikian yang bisa kita bacakan. Insyaallah pada kesempatan berikutnya rukun yang kelima. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihat saran, saya lagi menjalani ujian kehidupan rumah tangga, istri dan anak menjauhiku sebab sakit dan ekonomi di bawah. Mohon nasihatnya. Baik.
Iya, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya pada hari-hari ini ya, sejak 7 bulan yang lalu ketika kita merasakan dan menyaksikan penyakit tersebarnya wabah ini ya, maka itu semua bukanlah terjadi dengan ya tanpa dengan sepengetahuan Allah, tidak terjadi dengan begitu saja ya. Semua apa yang terjadi yang kita alami ini tentunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidaklah menimpa kita ini kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian. Iya, maka permantap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'arraf ila Allah ya fir rakha ya'rifka fis syiddah. Hendaklah kita itu ya ta'arraf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengenali kita di saat kita dalam keadaan sempit. Bagaimana mungkin kemudian kita di saat ya Allah Subhanahu wa taala coba uji kita dalam kehidupan dengan ekonomi kita yang sempit, misalkan ditimpakan rasa sakit. Dahulu ya kita kemana? Kita tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa kita ya senggang. Maka mari kita senantiasa ya pertama memperbaiki akidah kita, keyakinan kita. Jangan sampai kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Memang ujian rumah tangga adalah ujian yang berat. Ya, ujian terhadap istri dan anak-anak kita. Ya, namun ketika kita meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita salat, ya, bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, niscaya Allah akan berikan kepada kita. Ya. Yang kedua, setelah kita yang pertama tadi memperbaiki tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Dia yang memberikan ya solusi bagi kita. Yang kedua adalah kita ikhtiar. Ya, ikhtiar. Kita ingin menyelamatkan istri dan anak kita ya ketika dia menjauhi kita disebabkan karena kita sakit, ya, tertimpa dengan corona ini yang memang harus seorang harus diisolasi mandiri, maka kita tetap bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sabar, ya, Allah memberikan kita ganjaran yang besar kalau kita sabar dengan musibah ini, dan kita ketika diwafatkan oleh Allah ya karena penyakit ini, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang syahid. Ya. Maka ini nasihat saya supaya kita betul-betul ya menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berburuk sangka. Ya, jangan sampai kita berburuk sangka. Senantiasa kita ya sebagaimana dalam hadis ana inda dhanni abdi, bahwa saya tergantung bagaimana prasangka hamba. Ya. Kemudian yang ketiga, baca ya Al-Fatihah sebagai syifa penyembuh. Karena di antara nama Al-Fatihah itu adalah asy-syifa penyembuh. Ya, baca setiap saat ya ketika kita misalkan ya mau minum ya kita bacakan lalu kita minum. Kalau ada air zam-zam kita niatkan kesehatan ya diberikan kesembuhan, itu termasuk ikhtiar. Atau ketika kita hendak tidur memperbanyak bacaan apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Sebagaimana Nabi SAW ketika tertimpa ya penyakit, beliau senantiasa memperbanyak membaca ya Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin Allah memberikan kesembuhan. Ya, Allah memberikan kesembuhan kepada kita sekalian. Demikian yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan sekali lagi yang kita bacakan ini bermanfaat bagi pribadi kita dan keluarga kita dan juga ya umumnya kaum muslimin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.